Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bertemu lagi dengan saya Alika di channel Pejuang P3K. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang materi ujian dan pembahasan soal P3K. Dan pada video kali ini kita akan berlatih soal-soal kompetensi teknis pengawas koperasi. Simak sampai akhir ya. Check it out. Soal nomor 1. Landasan ideal koperasi adalah A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar tahun 1945, C. AD dan ART, D. Kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Jawabannya adalah A. Landasan ideal koperasi adalah Pancasila. Soal nomor 2. Berikut ini yang bukan prinsip koperasi. A. Anggota bersifat sukarela, B. Demokratis, C. Kemandirian, D. Individualis. Jawabannya adalah D. Individualis. Berikut ini prinsip koperasi. Anggota bersifat sukarela, demokratis, dan kemandirian. Soal nomor 3. Peran koperasi berikut ini kecuali A. Mengurangi pengangguran, B. Mengembangkan kegiatan usaha, C. Kerjasama antar koperasi, D. Menciptakan demokrasi ekonomi. Jawabannya adalah C. Peran koperasi berikut ini mengurangi pengangguran, mengembangkan kegiatan usaha, dan menciptakan demokrasi ekonomi. Soal nomor 4. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan minimal A. 10, B. 20, C. 30, D. 40. Jawabannya adalah B. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan minimal 20 orang. Soal nomor 5. Koperasi yang merupakan gabungan dari paling sedikit 3 koperasi gabungan berbadan hukum yang biasanya terletak di ibu kota adalah A. Koperasi primer, B. Koperasi sekunder, C. Koperasi gabungan, D. Koperasi induk. Jawabannya adalah D. Koperasi induk adalah koperasi yang merupakan gabungan dari paling sedikit 3 koperasi gabungan berbadan hukum dan biasanya terletak di ibu kota. Koperasi pegawai negeri adalah contoh dari koperasi berdasarkan A. Tingkatannya, B. Jenis komoditi, C. Anggotanya, D. Jenis usaha. Jawabannya adalah C. Koperasi pegawai negeri adalah contoh dari koperasi berdasarkan anggotanya. Soal nomor 7. Koperasi yang bertugas mendistribusikan barang atau jasa yang dihasilkan sampai tangan konsumen adalah A. Koperasi simpan pinjam, B. Koperasi produksi, C. Koperasi konsumsi, D. Koperasi pemasaran. Jawabannya adalah D. Koperasi yang bertugas mendistribusikan barang atau jasa yang dihasilkan sampai tangan konsumen adalah koperasi pemasaran. Soal nomor 8. Keputusan tertinggi pada koperasi ditentukan oleh A. Rapat anggota, B. Manajer, C. Pengurus, D. Pengawas. Jawabannya adalah A. Keputusan tertinggi pada koperasi ditentukan oleh rapat anggota. Soal nomor 9. Tugas pengurus koperasi sebagai berikut kecuali A. Menyelenggarakan rapat anggota, B. Mengelola koperasi dan usahanya, C. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan koperasi, D. Mengajukan rancangan kerja. Jawabannya adalah C. Tugas pengurus koperasi sebagai berikut: menyelenggarakan rapat anggota, mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan kerja. Soal nomor 10. Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota koperasi disebut A. Simpanan anggota, B. Simpanan pokok, C. Simpanan wajib, D. Simpanan sukarela. Jawabannya adalah B. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota koperasi. Soal nomor 11. Salah satu karakter transaksi syariah adalah tidak mengandung unsur judi yang disebut A. Haram, B. Maisir, C. Riswah, D. Gharar, E. Subhat. Jawabannya adalah B. Salah satu karakter transaksi syariah adalah tidak mengandung unsur judi yang disebut maisir. Soal nomor 12. Laporan keuangan yang diterbitkan koperasi sebagai laporan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut kecuali A. Perhitungan hasil usaha,
B. Laporan arus kas. C. Jurnal transaksi dan buku besar 1 tahun berjalan. D. Laporan perubahan ekuitas. E. Neraca. Jawabannya adalah C. Laporan keuangan yang diterbitkan koperasi sebagai laporan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut: perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Soal nomor 13, modal penyertaan pada akuntansi koperasi disajikan dalam A. Kewajiban jangka panjang, B. Aset tetap, C. Aset lancar, D. Kewajiban jangka pendek, E. Aset tidak lancar. Jawabannya adalah A. Modal penyertaan pada akuntansi koperasi disajikan dalam kewajiban jangka panjang. Soal nomor 14, ruang lingkup standar operasional manajemen KSP atau USP adalah sebagai berikut kecuali A. Pengamanan aset dan hutang, B. Standar operasional usaha KSP atau USP, C. Standar operasional manajemen pendidikan anggota, D. Standar operasional manajemen kelembagaan, E. Standar operasional manajemen keuangan KSP atau USP. Jawabannya adalah C. Ruang lingkup standar operasional manajemen KSP atau USP adalah sebagai berikut: pengamanan aset dan hutang, standar operasional usaha KSP atau USP, standar operasional manajemen kelembagaan, standar operasional manajemen keuangan KSP atau USP. Soal nomor 15, dalam pengawasan koperasi, penilaian manajemen meliputi beberapa aspek berikut kecuali A. Manajemen anggota, B. Manajemen likuiditas, C. Manajemen aktiva, D. Manajemen umum dan kelembagaan, E. Manajemen permodalan. Jawabannya adalah A. Dalam pengawasan koperasi, penilaian manajemen meliputi beberapa aspek berikut: manajemen likuiditas, manajemen aktiva, manajemen umum dan kelembagaan, manajemen permodalan. Soal nomor 16, berikut adalah pernyataan kesehatan KSP dan USP koperasi kecuali A. Tidak sehat, B. Dalam pengawasan, C. Cukup sehat, D. Dalam pengawasan khusus, E. Sehat. Jawabannya adalah A. Berikut adalah pernyataan kesehatan KSP dan USP koperasi dalam pengawasan, cukup sehat, dalam pengawasan khusus, dan sehat. Soal nomor 17, cara menghitung rasio kecukupan modal atau CAR adalah A. Nilai modal yang diakui dibandingkan dengan aktiva tertimbang menurut resiko dikali 100%. B. Nilai modal yang diakui dibandingkan dengan kewajiban dikali 100%. C. Volume pinjaman yang diberikan dibandingkan dengan nilai agunan dikali 100. D. Nilai modal yang diakui dibandingkan dengan hutang koperasi dikali 100%. E. Nilai modal yang diakui dibandingkan dengan aset dikali 100%. Jawabannya adalah A. Cara menghitung rasio kecukupan modal atau CAR adalah nilai modal yang diakui dibandingkan dengan aktiva tertimbang menurut resiko dikali 100%. Soal nomor 18, tugas pengawas diatur dalam pasal A. Pasal 32 tahun 1992, B. Pasal 35 tahun 1995, C. Pasal 40 tahun 1995, D. Pasal 39 tahun 1992, E. Pasal 29 tahun 1992. Jawabannya adalah D. Pasal 39 tahun 1992. Soal nomor 19, salah satu perangkat penting dalam struktur organisasi koperasi yakni pengawas. Berikut pernyataan yang tidak tepat tentang pengawas koperasi yaitu A. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi lewat anggota. A. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi lewat rapat anggota. B. Pengawas berwenang mendapatkan segala keterangan terkait koperasi. C. Pengawas bertugas membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. D. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. E. Pengawas bertanggung jawab kepada pengurus. Jawabannya adalah E. Pengawas bertanggung jawab kepada pengurus. Soal nomor 20, melakukan pemeriksaan terhadap kehidupan koperasi termasuk organisasi, usaha-usaha, dan pelaksanaan kebijakan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan merupakan tugas A. Pengurus koperasi, B. Pengawas koperasi, C. Anggota koperasi, D. Ketua koperasi, E. Wakil ketua koperasi. Jawabannya adalah B. Pengawas koperasi. Itu adalah contoh-contoh soal kompetensi teknis pengawas koperasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K. See you.